Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh kasih dan hormat untuk Bapak dan Ibu yang kini sedang menikmati masa-masa keemasan dalam hidup. Bayangkan pagi ini, Bapak duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Suara burung berkicau di sekitar masih sama seperti yang Bapak ingat. Tetapi ada yang berbeda, kaki Bapak. Dulu, Bapak bisa melangkah jauh tanpa rasa lelah. Sekarang, berdiri untuk beberapa menit saja terasa menyiksa. Betis kaku, telapak kaki sering kesemutan, dan malam hari, kram datang tanpa permisi, membangunkan tidur Bapak. Bapak mungkin tidak sendirian. Di suatu desa di Jawa Tengah, saya pernah bertemu dengan seorang pria berusia 70 tahun, pensiunan petani. Ia datang ke klinik bukan karena penyakit berat, tetapi karena satu hal, langkahnya yang semakin berat. Saat saya tanyakan tentang obat yang ia konsumsi, beliau menjawab, "Sudah dok, tetapi saya ingin tahu apakah ada cara alami untuk menguatkan kaki ini tanpa harus terus bergantung pada obat." Pertanyaan tersebut menggugah saya dan mungkin juga mewakili keresahan banyak lansia di seluruh negeri. Ketika kaki mulai melemah, bukan hanya fisik yang terganggu, tetapi juga semangat hidup. Semangat untuk beribadah, untuk berbelanja, bahkan untuk bermain dengan cucu. Perkenalkan, saya Dr. Andi Setiawan. Usia saya juga di atas 60 tahun. Saya adalah seorang dokter yang tumbuh di desa kecil dengan makanan sederhana dari alam. Selama lebih dari 30 tahun, saya berusaha membantu lansia dari berbagai daerah. Dan satu hal yang saya pelajari, tubuh lansia memiliki potensi untuk pulih jika diberikan perhatian dan kasih sayang yang tepat. Sebelum kita membahas makanan yang sering dianggap sepele, mari kita mulai dengan satu kebiasaan kecil yang bisa membuat perubahan besar, minum air hangat secara rutin. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan membagikan 6 jenis makanan alami yang dapat mengurangi rasa pegal dan membuat langkah Bapak kembali ringan. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya dengan tulus, apakah Bapak dan Ibu merasakan hal yang sama? Apakah kaki yang dulunya bertenaga kini terasa cepat lelah? Mari kita mulai dengan hal yang paling sederhana, tetapi sering diabaikan, air putih hangat. Saya tahu pertanyaannya tampak sepele, tetapi cobalah untuk menjawab dengan jujur. Pagi ini, Bapak Ibu minum air hangat atau langsung memilih kopi? Di banyak kunjungan praktek, saya sering mendengar lansia berkata, "Minum dok, tetapi kadang lupa jika tidak haus." Padahal, setelah melewati usia 60, tubuh kita kehilangan sinyal haus secara alami. Bapak mungkin merasa tidak butuh air, padahal tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Ketika tubuh kekurangan cairan, aliran darah tidak lancar, ujung-ujung kaki menjadi dingin, terasa berat, dan seringkali mengalami kesemutan saat bangun dari duduk. Saya pernah merawat seorang wanita di Semarang berusia 65 tahun. Ia tidak memiliki riwayat penyakit berat, tetapi hampir setiap pagi kakinya kram. Setelah saya tanyakan kebiasaan sehari-harinya, ternyata ia jarang sekali minum air hangat. Setelah saya sarankan untuk minum 3 gelas air hangat setiap hari, pagi, siang, dan malam, kram yang sering mengganggu mulai berkurang, tidurnya pun menjadi lebih nyenyak. Air hangat bukan hanya untuk menghangatkan tubuh. Ia membantu otot yang tegang menjadi lebih rileks, memperlancar aliran darah, dan memberi sinyal ke seluruh tubuh bahwa saatnya untuk beristirahat. Bayangkan, hanya dengan seteguk air hangat setelah bangun tidur, tubuh bisa memulai hari tanpa rasa nyeri di betis. Dengan segelas kecil sebelum makan siang, pencernaan menjadi lebih nyaman. 1 gelas sebelum tidur dapat membuat malam Bapak Ibu lebih tenang tanpa terbangun karena kram. Saya hanya meminta 3 gelas sehari, tanpa obat dan tanpa biaya, hanya perlu niat untuk peduli pada tubuh sendiri. Mari kita niatkan minum air hangat bukan hanya untuk menghilangkan haus, tetapi sebagai bentuk rasa syukur.
Syukur atas tubuh yang masih bisa bergerak, masih mampu berjalan ke masjid, ke pasar, atau sekedar menyapu halaman. Jika Bapak Ibu belum pernah menjadikan air hangat sebagai kebiasaan, tulis angka 2 di kolom komentar. Dengan berbagi, kita bisa saling mengingatkan. Jika tips ini terasa bermanfaat, bagikanlah kepada saudara, tetangga, atau teman sebaya. Mungkin 1 gelas air hangat hari ini adalah awal dari langkah yang lebih ringan esok hari. Di desa saya, sebelum listrik masuk, sore sering diisi dengan singkong rebus dan lampu minyak tanah. Ibu saya menyiapkan dengan tangan sendiri, bukan karena tahu gizi, tetapi karena itu yang ada. Kami makan bersama di teras sambil mendengarkan radio tua yang berisik. Saat itu, singkong bukan dianggap makanan mewah, tetapi karena murah dan mengenyangkan. Kini, setelah menjadi dokter dan memahami gizi, saya menyadari mengapa orang tua zaman dulu tetap kuat hingga usia tua. Singkong bukan hanya pengisi perut, tetapi juga sumber karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks memberi energi secara perlahan, tidak menyebabkan lonjakan gula darah, dan sangat baik untuk lansia. Saya pernah merawat seorang lelaki tua di Yogyakarta yang sering merasa lelah. Setelah saya sarankan untuk rutin mengonsumsi singkong rebus, kondisi beliau mulai membaik. Tidurnya lebih nyenyak, dan keesokan harinya, ia bangun tanpa rasa berat di kaki. Singkong yang dikukus tanpa tambahan gula adalah pilihan yang tepat. Dengan mengganti cemilan sore dari gorengan ke singkong rebus, Bapak Ibu bisa merasakan perubahannya. Saya tahu mengganti kebiasaan bukanlah hal yang mudah, tetapi tubuh kita tidak menuntut yang rumit. Ia hanya butuh perhatian lebih pada hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Singkong adalah makanan yang lembut, memberi energi tanpa beban. Di usia senja, yang kita butuhkan bukan makanan cepat, tetapi makanan yang tepat. Mari mulai perlahan, 2 atau 3 kali seminggu, dan perhatikan bagaimana langkah Bapak Ibu menjadi lebih ringan. Bapak dan Ibu, di banyak rumah, seringkali biji-bijian dari buah labu dibuang tanpa pikir panjang. Padahal, biji labu adalah sumber magnesium yang sangat baik. Magnesium penting untuk menjaga keseimbangan saraf, mengatur kontraksi otot, dan membantu tidur lebih nyenyak. Tanpa cukup magnesium, otot akan mudah tegang, dan Bapak Ibu akan mengalami nyeri di kaki. Saya pernah merawat seorang pasien di Bandung, Pak Joko, berusia 62 tahun, yang sering terbangun malam karena kram. Setelah saya sarankan mengkonsumsi biji labu, hanya dalam 2 minggu, beliau merasakan perubahan yang signifikan. Anjuran saya bukan suplemen mahal, hanya biji labu yang dibersihkan dan disangrai. Biji labu bisa dimakan sebagai cemilan, dicampur dalam salad, atau ditaburkan di atas bubur. Tidak hanya membantu kaki, magnesium dalam biji labu juga mendukung kestabilan tekanan darah dan suasana hati. Lansia yang rutin mengonsumsinya merasa lebih tenang dan tidak mudah gelisah di malam hari. Jika Bapak Ibu ingin mencoba, mulailah dengan 1 sendok makan setiap hari selama 10 hingga 14 hari dan lihatlah perubahannya. Bapak dan Ibu, kita telah sampai di akhir pembicaraan ini. Sebuah perjalanan sederhana, tetapi bisa menjadi awal dari perubahan besar bagi kaki, sendi, dan tenaga Bapak Ibu. Kita sudah mengenal 6 makanan yang mudah didapat, tidak mahal, dan penuh manfaat untuk memperkuat kaki yang mulai lelah. Air hangat untuk membuka aliran darah, singkong sebagai pengganti cemilan yang sehat, dan biji labu yang kaya magnesium. Semuanya berasal dari kebiasaan harian yang sederhana dan niat tulus untuk menjaga kesehatan. Saya tidak menjanjikan keajaiban dalam semalam, tetapi saya percaya jika Bapak dan Ibu mulai hari ini memilih 1 dari 6 kebiasaan kecil ini dan menjalankannya dengan sabar, maka langkah yang lelah bisa kembali kuat. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat untuk orang-orang terdekat, bagikanlah. 1 klik dari Anda bisa menjadi awal dari langkah yang lebih ringan esok hari. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, karena setiap pekan kami hadir dengan informasi yang lembut, alami, dan penuh harapan. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu. Semoga Allah memberi kekuatan dan ketenangan di setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.